Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiranul Pengganis dengan NIM 211111010. Saya dari kelas A semester 3 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kajian kaidah tafsir stilistika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang kajian kaidah tafsir stilistika yang sudah dipelajari selama 1 semester ini, yang sudah diampu oleh Ibu Hajah Ari Hikmawati, SAG MPD. Dalam video ini saya mengambil 3 ayat surat Al-Baqarah yang bisa digunakan dalam penerapan kaidah tafsir stilistika. Yang pertama itu Surat Al-Baqarah ayat 260 yang menggunakan kaidah istifham. Yang kedua, Surat Al-Baqarah ayat 178 menggunakan kaidah takdim dan takhir. Yang ketiga, dalam Surat Al-Baqarah ayat 259 menggunakan kaidah istifham. Yang pertama dalam Surat Al-Baqarah ayat 260 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa izqala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi qala fakhus arba'atam minnat ta'iri fasurhunna ilaika summa ja'ala kulli jabalin minhunna juz'an summa du'uhunna yatinaka sa'ya walam annallaha azizun hakim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku, Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu letakkan di atas tiap-tiap bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini yang mengandung kajian kaidah stilistika adalah kata kaifa, yaitu bagaimana. Istifham adalah permintaan yang berbicara kepada lawan bicaranya agar tergambar di dalam pikirannya sesuatu yang ditanyakannya yang belum dipahami. Salman Harun dalam bukunya yang berjudul Kaidah-Kaidah Tafsir menjelaskan bahwa kaifa bermakna istikbar yang berarti meminta informasi, bukan yang berarti bertanya. Kaidah yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 260 terdapat adalah kaidah istifham, karena kata kaifa dalam ayat tersebut digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 ini saya mengambil 2 penafsiran, yaitu yang pertama dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Fathul Qadir. Yang pertama dalam tafsir Al-Qurtubi jelaskan bahwa kalau saja kita merenungi pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keseluruhan lafaz ayat di atas, maka kita akan mengetahui bahwa Nabi Ibrahim sama sekali tidak meragukan apapun, yaitu bahwa pertanyaan yang menggunakan kata kaifa atau bagaimana hanya diajukan tentang keadaan sesuatu yang ada dan diakui keberadaannya oleh orang yang bertanya dan ditanyakan. Yang kedua, dalam tafsir Fathul Qadir jelaskan bahwa pertanyaan dengan menggunakan kata kaifa, bagaimana, adalah pertanyaan tentang kondisi sesuatu yang pasti ada dan telah diakui oleh yang bertanya dan yang ditanya. Ada kalanya kata kaifa atau bagaimana berstatus sebagai khobar tentang sesuatu kondisi yang diungkapkan dengan partikel tanya bagaimana. Seperti Anda mengatakan, bagaimanapun yang kau mau maka silahkan. Juga seperti perkataan Al-Bukhari, kaifa kana bad'ul wahyi, yang berarti bagaimana permulaannya wahyu. Kata kaifa di dalam ayat ini adalah kata tanya tentang bentuk menghidupkan kembali, sedangkan menghidupkan kembali adalah pasti. Ulasan saya mengenai kaidah istifham pada penafsiran ayat ini adalah untuk menanyakan keadaan sesuatu, bahwa pertanyaan yang menggunakan kata tanya kaifa, bagaimana, sebagai ungkapan pertanyaan mengenai menghidupkan kembali sesuatu yang diakui keberadaannya oleh orang yang bertanya dan yang ditanyakan. Yang kedua yaitu
kaidah takdim dan takhir dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-huru bil huri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'an fattiba'um bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan zalika tahfifum mir rabbikum wa rahmah famanittada ba'da zalika fallahu azabun alim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya. Yang demikian itu adalah keringanan dari rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Yang mengandung kaidah takdim dan takhir adalah kata al-huru orang merdeka dan al-abdu hamba sahaya. Kaidah takdim dan takhir secara bahasa berarti mendahulukan dan mengemudiankan, sedangkan secara istilah takdim dan takhir adalah meletakkan pada urutan sebelum atau sesudah urutan asalnya, karena adanya keharusan atau urgensi tertentu. Takdim dan takhir terjadi karena banyak sebab yang tidak tempatnya membicarakannya di sini. Kaidah yang terdapat dalam Al-Baqarah 178 adalah kata al-huru orang merdeka didahulukan daripada kata al-abdu hamba sahaya karena termasuk dalam kaidah tafsir takdim dan takhir. Dalam ayat ini saya mengambil dua penafsiran. Yang pertama dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan bahwa kelompok pertama atau jumhur menanggapi pendalilan ini adalah firman Allah Ta'ala, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba. Sebagai penafsiran dari firmannya, yaitu dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45, jiwa dibalas dengan jiwa. Mereka juga mengatakan bahwa firmannya dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45 yaitu dan kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya atau Taurat, mengindikasikan bahwa ini sebagai cerita tentang apa yang pernah disyariatkan oleh Allah untuk Bani Israel di dalam Taurat. Yang kedua, dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa lafaz yang disampaikan oleh Al-Bukhari dari Hamidi dari Sufyan dari Amru, ia berkata, saya pernah mendengar Mujahid mengatakan bahwa aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, dan Asy-Sya'bi juga menafsirkan ayat ini diturunkan kepada dua kabilah di antara kabilah-kabilah yang berada di negeri Arab. Dua kabilah itu saling bertikai, lalu mereka menetapkan hukuman pembunuhan itu dengan cara membunuh hamba sahaya laki-laki untuk seorang laki-laki yang dibunuh dan hamba sahaya wanita untuk seorang wanita yang dibunuh. Begitu juga yang disampaikan oleh Qatadah. Pesan saya mengenai kaidah takdim dan takhir dalam penafsiran ayat ini adalah sebab ada sesuatu kepentingan atau alasan yang mendahulukan kata al-huru atau orang merdeka dan mengemudiankan kata al-abdu atau hamba sahaya. Yang terakhir, saya mengambil surat Al-Baqarah ayat 215 yang mengandung kaidah istifham yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Au kalazi maro ala qaryati wa hiya qawiyatun ala urusyah qala anna yuhyi hazihi lahu ba'da mautiha fa ammatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asa qala kam labis qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur illa ta'amika wasyarabika lam yatasana fanzur illa himmarik walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ilal izhomi kaifa nunsizuha summa naksuha lahma falamma yattabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya
atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkan kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu, menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan agar kami menjadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang mengandung kaidah istifham dalam ayat ini adalah kata anna. Istifham adalah permintaan yang berbicara kepada lawan bicaranya agar tergambar dalam pikirannya sesuatu yang ditanyakannya belum dipahami. Pada kata anna bagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 259, yaitu terdapat kata istifham karena kata anna dalam ayat tersebut memiliki arti yang sama dengan kata kaifa bagaimana, yaitu digunakan untuk menanyakan keadaan sesuatu. Untuk ayat ini saya mengambil dua penafsiran, yaitu tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Fathul Qadir. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan yakni menghidupkan kembali negeri tersebut dengan segala metode atau dengan segala cara. Zohir dari lafaz ini adalah orang-orang tersebut bertanya bagaimana cara membangun kembali dan mengisinya dengan para penduduk seperti semula, sebagaimana ungkapan jika ada suatu kota yang kosong yang jauh dari kemungkinan untuk dibangun atau ditinggali lagi pada saat ini, bagaimana caranya kota ini dapat dibangun kembali setelah dihancur leburkan. Begitu seakan orang yang sedang berdiri di atas negeri yang hancur itu sedang bersedih melihat kotanya yang dicintainya itu hancur dan belum dibenahi seperti yang dijanjikan. Orang tersebut bertanya-tanya tentang sesuatu yang sangat berat dan tidak mungkin ia lakukan, yakni menghidupkan kembali suatu kota yang sudah mati. Atau bisa juga pertanyaannya itu mengenai kehidupan kembali suatu kota yang sudah mati, yakni bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali para penduduknya yang sudah mati. Yang kedua, dalam tafsir Fathul Qadir dijelaskan yakni kapan atau bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini. Ini bentuk ungkapan yang menjauhkan dari kemungkinan menghidupkannya kembali karena kondisi yang telah mati yang jauh berbeda dari kondisi yang masih hidup. Didahulukannya penyebutan objek karena unsur anggapan jauhnya kemungkinan ditilik dari objeknya, bukan dari subjeknya. Ketika orang yang melewatinya mengatakan demikian di dalam dirinya sebagai ungkapan yang menjauhkan adanya kemungkinan untuk dihidupkannya kembali negeri tersebut dengan pembangunan dan dihuni, maka Allah membuatkan perumpamaan baginya berkenaan dengan dirinya yang justru kondisinya lebih besar daripada yang dipertanyakannya itu. At-Tabari meriwayatkan dari sebagian mereka bahwa ia berkata ungkapan itu merupakan bentuk keraguan terhadap kekuasaan Allah untuk menghidupkan. Karena itulah Allah membuat perumpamaan dengan dirinya sendiri. Ulasan saya mengenai kaidah istifham dalam penafsiran ayat ini adalah untuk mencari pemahaman tentang sesuatu keadaan yang belum diketahui dari ayat tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.